Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, suatu kisah. Oke, kali ini kita dapat kesempatan untuk mengunjungi sebuah museum, yaitu Museum Sri Baduga. Di malam sebelumnya, sebelum pemberangkatan biasa, melakukan pembuatan visa kunjungan ke Museum Sri Baduga. Tepatnya di jalan BKR depan Taman Tegalega. Di sana tiket masuknya Rp3.000 guys. Di bagian luar adanya prasasti, salah satunya ada prasasti kaki gajah, terus ada prasasti tulisan juga yang menjadi berdirinya, diresmikannya museum tersebut. Dan ketika masuk ke area museum, di sebelah kiri itu ada kereta untuk transportasi ketika masa kerajaan atau kesultanan, yang dalam keterangannya di sebelah kiri itu kereta yang digunakan untuk transportasi dari Kesultanan Cirebon, yaitu Kesultanan Kanoman. Dan di sisi kanan ada perkembangan dari alat transportasi tersebut, delman ataupun andong, yang bisa ditarik atau menggunakan sapi atau lembu maupun kuda. Masuk sisi sebelah kiri, yaitu disebut oleh kereta dari Keraton Kanoman. Kemudian masuk adanya lukisan, peta wilayah dari zaman ke zaman dari daerah atau wilayah Jawa Barat. Adanya fosil-fosil ya dari zaman batu, entah itu alat untuk pemotong, alat atau senjata tajam yang bentuknya seperti kapak. Namun kalau diteliti lagi, kapaknya itu berbentuk seperti sepatu. Museum ini menyimpan banyak sekali sejarah Sunda, pada tepatnya masyarakat Sunda. Yang menarik perhatian di sana adalah salah satunya diorama gua. Kenapa jadi menarik perhatian adalah aku penasaran gitu, bagaimana seorang seniman yang bisa membuat karyanya sebegitu detail, bahkan dari hal-hal terkecil, dari hiasan, pahatannya, itu sangat menarik gitu. Terus ada juga fosil-fosil dari hewan-hewan purba, mulai dari gajah, terus kudanil, kerbau. Nah, yang paling menarik itu adalah ada satu etalase yang dia ada salah satu fosilnya daun. Tapi bentuknya kayak batu. Itu menarik sih menurut aku. Jadi kayak ada di Indonesia ternyata banyak sekali fosil-fosil yang kita nggak tahu gitu sebenarnya. Pokoknya fosil-fosilnya mulai dari hewan-hewan yang darat, hewan-hewan yang di laut pun ada gitu. Terus juga ada peninggalan-peninggalan sejarah. Itu banyak sekali arca-arcanya zaman dulu gitu. Bahkan sampai dewa-dewa pun patungnya tuh ada gitu di situ. Terus naik ke lantai 2. Lantai 2 itu seingatku adalah tempat penemuan benda-benda kayak Al-Quran pertama, terus balai di daerah Cirebon. Ada satu balai dan ada satu patung wanita, dia pakai kerudung gitu, cuma disampein doang kerudungnya. Terus lagi baca Quran. Nah, yang aku baca itu dulu pada zaman dulu balai itu di tempat depan, halaman depan rumah-rumah pejabat-pejabat tinggi dulu gitu. Cuman dialihfungsikan jadi tempat pengajian untuk orang-orang. Juga ada interior rumah yang berlatarkan adat Jawa. Nah, terus setelah itu ada juga pakaian-pakaian adat Sunda yang kita lihat nih kalau di pernikahan adat Sunda tuh asal muasalnya tuh ada di situ gitu. Harus pakai yang warna ini, harus pakai yang itu gitu. Ya banyak juga penemuan naskah-naskah. Terus Al-Quran juga ada, terus naskah-naskah yang lain pun ada di situ gitu. Ada barang-barang alat-alat perkakas gitu zaman dulu, mulai dari pacul, terus ada buat ngarit, alat-alat zaman dulu ketika petani membajak sawah dan lain-lain tuh ada gitu di sana. Bahkan sampai timbangan zaman dulu yang kita masih timbang pakai batu itu tuh ada gitu di sana. Naik lagi ke lantai 3, ada satu ruangan di mana itu ruangan dikunci, isinya tuh barang-barang berharga kayak lukisan. Ada musik-musik
tradisional zaman dahulu kayak kecapi. Nah, di situ ada yang identik di situ adalah kecapi naga maung atau maung naga gitu. Itu tuh alat tradisional yang biasanya dipakai buat suatu acara penyambutan ataupun pernikahan-pernikahan. Kalau sekarang tuh mungkin bunyinya updat ya. Terus di situ juga ada peninggalan sebuah mahkota Dewi Padi yang dulu tuh ada cerita di daerah Cirebon. Misalnya kepercayaan masyarakat, khususnya petani-petani, mereka berdoa supaya apa yang dia tanam, apa yang dia hasilkan itu bagus dari bumi begitu. Ditampilkan juga nih mahkotanya seperti ini, seperti ini. Ada juga jampana di situ. Jampana biasanya di sini tuh singa-singaan kali ya. Biasanya jampana itu dibuat untuk perayaan kayak sunatan, tapi tidak hanya sunatan aja. Perayaan itu juga bisa dipakai untuk arak-arakan kemenangan atau pernikahan gitu. Biasanya kalau misalkan arak-arak kemenangan atau setelah perang, biasanya yang naik jampana itu adalah putra-putra mahkotanya yang kecil-kecil. Terus juga ada permainan-permainan zaman dulu. Wah, itu waktu ngeliat di sana sih jadi keinget masa kecil ya. Kayak permainan congklak, yang masak-masakan gitu loh, yang bentuknya kecil-kecil tuh ada. Dijelasin kegiatan-kegiatan orang zaman dulu gitu, membuat tanah liat, sampai barang-barangnya, proses pembuatannya pun diliatin gitu. Di sana ada hal-hal yang boleh dilakukan maupun ada batasan-batasan yang tidak boleh. Mengunjungi suatu tempat itu tidak boleh neko-neko. Maksudnya neko-neko adalah macam-macam dari hal apa yang diniatkan maupun yang dipikirkan. Jadi jangan sampai ada pemikiran ataupun yang diniatkan hal-hal yang buruk maupun yang negatif. Dan ketika di sana mendapatkan pembelajaran di mana walaupun berbeda, satu visi, satu tujuan, dan juga adanya ikatan satu tanah air, kebersamaannya, dan juga seperti ikatan layaknya bukan orang tua ke anak, tapi lebih mengarah ke saudara, kakak, adik. Dan ketika di sana pun yang tervisualkan atau dari segi diorama mewakili dari Keraton Kasepuhan adalah jampana, di mana secara bentuk layout tempatnya bagaimana mengolah ataupun menerima sesuatu, apakah secara berurutan step by step atau bisa jadi mengarah ke teka-teki dari perjalanan, di mana terkadang kita perlu melihat ke belakang ataupun maju dulu ke depan dan mengkontekskan apa yang di depan dan apa yang di belakang untuk nantinya kita melangkah dalam setiap perjalanan, tahu apa yang sudah pernah dilakukan dan apa nanti ke depannya efek yang dapat diterima. Yang didapatkan adalah hal itu, kedua hal wilayah yang berdekatan, bisa berdampingan, bisa berjalan bersama layaknya sebuah pelangi, berbeda warna tapi berangkat dari satu titik ke titik selanjutnya, berasal dari mana, tujuannya di mana, itu sama. Nah, maksudnya dalam pelangi itu adalah walaupun kita berbeda-beda, asal kita dari mana dan tujuan kita sama. Itulah yang menciptakan atau membuat keindahan. Berbeda tapi satu tanah dan satu tujuan. Begitu yang bisa saya ceritakan atau sampaikan berdasarkan apa yang saya alami, saya lihat dan saya rasakan sebelum maupun ketika berada di Museum Sri Baduga dan sampai setelahnya ataupun sampai saat ini. Akhirnya mendapatkan pembelajaran seperti itu. Saya tidak ingin memaksa kalian untuk mempercayai apa yang saya ungkapkan, karena saya itu hanya berdasarkan apa yang saya lihat, saya rasakan, dan saya perhatikan, dan itu semua adalah menurut saya. Karena saya bernapak kisah.